Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa Batam TV, kembali lagi di program UIB EduTalks, menginspirasi masa depan Anda. Bersama saya Putri Sinta Safira. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, tentunya trendy dan juga viral, yakni wisata. Topiknya adalah tren wisata masa kini dan kontribusi lulusan pariwisata di dalam masyarakat. Nah, di episode kali ini, hari ini saya tidak sendiri. Saya tentunya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Kepala Program Sarjana Pariwisata Universitas Internasional Batam, Ibu Dame Afrina Sihombing, SEMM. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Sore. Dan juga tidak hanya itu, karena kita sudah ditemani oleh alumni dan juga mahasiswa nih dari Universitas Internasional Batam, Program Sarjana Pariwisata. Ada Kak Hainur Nisa Septianti Espar. Selamat sore, Kak. Sore. Sebagai alumni. Dan juga ada Kak Muhammad Zabian Dwi Putra sebagai mahasiswa. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Oke, gimana nih kabarnya para narasumber kita hari ini? Sudah siap untuk memberikan atau membahas topik yang trendy dan viral nih, wisata gitu, kepada pemirsa Batam TV di rumah? Siap sih ya. Siap ya? Oke, kita langsung menuju ke pertanyaan pertama. Ngomong-ngomong tentang wisata nih Kak, Ibu, Kak Abi, kenapa sih kita harus memilih pariwisata gitu? Apa sih sebabnya? Boleh dari Ibu Dame terlebih dahulu. Mungkin kalau dari saya itu kenapa harus pariwisata gitu ya? Karena sekarang pariwisata itu kan bagian dari ekonomi gitu, sehingga ya bagaimana masyarakat nanti akan devisa dan juga kunjungan, terutama Batam ya. Batam itu kan border, kemudian dekat dengan Singapura dan Malaysia, sehingga perlu sekali pariwisata seperti itu. Luar biasa ya. Jadi karena kita tetanggaan gitu ya, Bu, dengan negara tetangga. Jadi pariwisata adalah sangat penting untuk dipilih. Kalau dari Kak Caca gimana? Kalau dari saya sih pariwisata tuh memiliki banyak potensi yang belum dikeluarkan. Terlebih lagi kita baru selesai dari zaman Covid ya. Jadi kan di pasca Covid ini pariwisata itu masih banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan lagi. Terlebih lagi kayak yang dibilang Bu Dame tadi, kalau misalnya kita ini ada di FTZ, berada di tengah Singapura dan Malaysia, dan potensi-potensinya bisa dikembangkan dari negara lain juga. Oke, tadi dari Kak alumni pariwisata Universitas Internasional Batam. Sekarang kita tanya nih kepada mahasiswa yang sedang belajar di Universitas Internasional Batam. Kak Abi, kenapa sih harus pariwisata? Baik, kalau misalnya saya sendiri, saya itu kenapa memilih pariwisata? Karena saya ini paling senang dengan yang namanya uang. Nah, saya meriset program studi mana yang paling menguntungkan untuk saya. Dan bagi teman-teman yang ingin mempunyai bisnis dan peluang bisnis yang sangat ladang basah gitu, boleh masuk ke pariwisata. Nah, jadi saya sendiri menyebutnya adalah mutiara yang belum ditemukan, seperti itu. Luar biasa, mutiara yang belum ditemukan. Kenapa tuh kok bisa disebut seperti itu, Kak? Karena pariwisata di Indonesia ini masih perlu digali agar profitnya itu keuntungannya itu makin meningkat. Seperti yang kita tahu, negara-negara dengan pariwisata yang maju itu adalah negara-negara yang SDM-nya tinggi, seperti Prancis salah satu contohnya, seperti itu. Luar biasa nih. Nah, tadi kan udah kita bahas tentang negara-negara tetangga, Singapura karena dekat dengan Singapura, karena dekat dengan Malaysia. Nah, Vira jadi penasaran nih Kak dan Ibu,
kenapa ya? Apakah pariwisata nih jenjang karirnya hanya dalam bidang hotel, kerja di travel agency, atau lebih banyak lagi gitu sebetulnya? Boleh dijelaskan nggak, Bu Damai? Sebenarnya tidak hanya di travel agency dan juga hotel. Jadi sebenarnya lulusan pariwisata itu kan juaranya nih seperti Abi, misalnya contohnya sudah pakai seragam gitu ya, cakep gitu ya. Nah ini Hai Nurnisa alumni, jadi dia pakai baju Melayu. Nah kalau di kami di pariwisata itu banyak kita sebenarnya menggunakan uniform. Jadi kita punya seragam yang memang kita gunakan dan kita ada grooming. Biasanya kita lakukan workshop grooming, lalu kemudian kita juga belajar table manner. Yang mana memang kita praktikalnya langsung mempersiapkan supaya student-student kita itu mampu bersaing dan juga mampu bersikap profesional pada saat di luar nanti setelah mereka lulus. Harapan kami adalah seperti itu gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya di hotel dan juga di travel agency gitu. Jadi bisa juga sebenarnya di industri lainnya, apalagi kan tadi mungkin disinggung sama alumni itu Caca menyinggung bahwa sebelumnya kan kita COVID ya, 2020, 2021 kita COVID gitu. Sekarang kan kita pasca COVID ya kalau dibilang gitu ya, pasca COVID, pasca pandemi, bahasanya seperti itu kalau di pariwisata. Nah ternyata banyak peluang-peluang baru, ada teknologi, kemudian VR dan AR gitu ya, jadi ada semuanya itu dan itu menjadi peluang. Dan sebenarnya mahasiswa-mahasiswa di pariwisata juga kita persiapkan untuk bisnis di bidang pariwisata dan juga nanti di manajemen. Jadi kita lebih memang ke arah bisnisnya dan industrinya gitu. Tapi sebenarnya anak-anak ini sudah ada yang di keuangan, kemudian ada yang di administrasi gitu. Jadi macam-macam. Jadi tidak hanya di travel agency dan juga hotel seperti itu. Luar biasa ya, jadi itu bukan hanya tentang Hotel dan karirnya di hotel dan travel agency, namun banyak hal yang diajarkan ya Ibu. Tapi nih, Vira penasaran, tadi kan udah banyak yang diajarin nih Kak. Kakak sebagai alumni, Kak Caca nih sebagai alumni, apa sih Kak ada praktik-praktik khusus gitu nggak? Selain tadi kan kita diajarin untuk menjaga penampilan di pariwisata dan yang lainnya, ada nggak Kak kayak praktik-praktik lain yang diajarkan di pariwisata sebelumnya? Kalau selama saya studi di UIB di jurusan pariwisata, ada beberapa praktik yang diajarkan, mulai dari table manner, terus kitchen, pastry, bahkan kayak manajemen hotel juga ada gitu. Jadi praktek-praktek itu bukan sekedar hanya untuk dipelajari, tapi bisa kayak ke jenjang karir, bisa diterapkan. Terlebih lagi kalau misalnya minatnya tuh di hotel dan travel agency kayak yang dibilang sebelumnya. Hal ini tuh kayak sangat penting lah, jadi kayak fondasi khususnya lah. Gitu. Karena diajarkan table manner tadi ya Kak. Benar. Oke, Kak Abi nih, kita mengikuti tren wisata kan ya, banyak banget wisata di Batam khususnya. Gimana sih, karena pariwisata ini, bidang pariwisata termasuk dinamis gitu ya. Bagaimana sih Kak untuk menyesuaikan diri menurut Kak Abi sendiri untuk bidang ini? Gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaan Mbak Vira. Jadi kalau misalnya menurut saya untuk kita mengikuti tren itu kita harus bisa mencoba untuk beradaptasi dengan dunia-dunia baru. Tidak hanya kita mengandalkan di bidang pariwisata, namun kita juga secara terbuka harus mempelajari entah itu teknologi atau berbagai macamnya. Karena seperti yang kita lihat, tren-tren zaman sekarang ini tidak hanya menyangkut terkait pariwisata. Di sini saya melihat 3 periode tren di Indonesia ini yang berkemungkinan akan menjadi tren kedepannya. Mungkin yang seperti Kemenparekraf 2024 itu bilang ada yang namanya trend leisure. Nah, trend leisure itu kita berbisnis sekaligus berwisata. Nah, yang kedua itu ada yang namanya set jetting, di mana kita berwisata ke tempat-tempat yang lokasi syuting. Entah itu kita hanya sekedar foto maupun kita memperagakan film tersebut. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya meaningful, di mana kita berwisata untuk menikmati atau menyadari kebermaknaan hidup. Nah, yang keempat itu ada yang namanya wellness. Nah, wellness itu kita mengedepankan yang namanya kesehatan, terapi. Mungkin bagi teman-teman yang ingin tahu, ada yang namanya terapi ketawa di Bali. Bule-bule di luar negeri itu sangat mau membayar mahal hanya untuk ketawa di Bali. Oh, iya, seperti itu. Info baru ini. Ya. Wow, seperti itu ya.
luar biasa. Itu gimana tuh Kak maksudnya? Lebih dijelasin lebih Baik, dalam jadi lagi. triknya hanya simple, namun itu perlu yang namanya ilmu psikologi. Triknya adalah hanya untuk menggandakan kata-kata. Seperti contoh H. Nah, nanti Mbak Vira menyebut HH, nanti saya kembali HHH. Jadi nanti lama-kelamaan itu entah kenapa dengan trik psikologinya di Bali itu bisa orang-orang yang jadi peserta terapi itu tertawa lepas seperti itu. Oh, bisa menjadi daya tarik untuk wisata itu sendiri ya, Mas Abi. Oh, wow. Oke, Kak Abi, itu luar biasa sekali. Kalau dari Ibu Dami nih, gimana sih untuk menyesuaikan diri di tren wisata masa kini gitu? Kalau dari saya sebenarnya tetap harus belajar lagi ya. Jadi teman-teman di pariwisata juga tetap harus belajar bahasa asing gitu. Karena itu penting ya, namanya wisatawan akan datang, wisatawan kan ada dua, wisatawan Nusantara dan juga wisatawan mancanegara. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak ini untuk siap menghadapi itu, minimal dasar gitu, communication gitu. Maka kami mempersiapkan dari sisi ini karena saya kebetulan dari sisi akademik ya. Jadi kita mempersiapkannya adalah dengan mereka punya belajar kompetensi bahasa Inggris dan yang terutama kedua itu adalah bahasa Mandarin. Nah, tapi kan berlangsung ya sampai dengan hari ini itu kita di UIB kita juga menyediakan bahasa pilihan yaitu bahasa Korea dan juga bahasa Jepang. Sehingga bahasa itu menjadi pilihan. Kalau di Batam kan lowongan pekerjaan juga banyaknya ke arah pasti kualifikasinya selalu bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Mandarin seperti itu ya kalau misalnya di Batam gitu. Jadi makanya kenapa kita siapkan anak-anak ini sebenarnya untuk siap bersaing nanti di dunia pekerjaan seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi saya juga baru tahu nih, bukan hanya bahasa Inggris ya, karena pariwisata itu kan luas dan banyak. Dan di Universitas Internasional Batam kita juga beri beberapa pilihan bahasa. Ada bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jepang. Wow, sangat banyak ya. Luar biasa Universitas Internasional Batam. Sekarang Kak Caca nih. Kalau Kak Caca dari perspektif Kak Caca sendiri, gimana sih Kak untuk menyesuaikan tren wisata di masa kini? Kalau misalnya menyesuaikan tren wisata, kita harus tahu minatnya dulu nih. Jadi kalau misalnya kita minat, kayak misalnya kita ke liburan, tapi kita punya perspektif sendiri kalau misalnya liburan tuh yang penting hotelnya, atau yang penting tempat wisatanya. Jadi kita harus punya tujuan awalnya dulu. Tujuan awalnya kalau misalnya ya ke hotel, kita fokus ke hotel. Jadi kita harus milih hotel yang kualitasnya bagus nih. Kualitasnya ada penilaian bagus dari orang lain. Nah sama halnya kayak guide, misalnya kita milih guide yang recommended nih. Pasti kan ada kayak saran-saran dari orang lain gitu kan. Kalau di restoran juga gitu, sama sih sebenarnya. Luar biasa ya, jadi itu. Wah, banyak banget ya kita udah bahas nih. Tapi Vira juga ada penasaran, karena kan tadi kita ada dalam naungan bisnis ya. Ada nggak Ibu tips untuk mendirikan bisnis sendiri? Kayak ada nggak sih tata cara untuk mendirikan bisnis sendiri gitu mengenai bisnis? Kalau di marketing itu teorinya Porter ya mungkin ya. Jadi ada namanya 4P dan juga 7P. Jadi pertama itu ya kita mesti kenalin dulu siapa sih market kita gitu. Jadi siapa pasar kita tuh siapa gitu. Jadi kita tentukan betul gitu. Kemudian kita tentukan juga maunya online atau offline. Ada tempatnya nggak? Jadi people kita tentukan juga siapa customer kita. Kemudian kita tentukan juga place-nya seperti itu. Kemudian kita tentukan juga promosinya mau seperti apa gitu. Apakah mau tetap tradisional menunggu orang-orang untuk datang, atau kita inginnya adalah melakukan secara promosi digital kayak sekarang ya. Sekarang banyak ya, mungkin ada Instagram, TikTok dengan berbagai macam halnya gitu ya. Lalu kemudian ya mungkin itu saja sih sepertinya dari saya. Kira-kira yang harus diperhatikan yang paling utama adalah marketnya siapa, orangnya siapa yang mau beli, karena bisnis itu kan pasti harus ada people-nya kan, harus ada orangnya gitu. Dan produknya, apakah produk tersebut memang akan diterima oleh masyarakat atau tidak diterima gitu. Kita kan nggak mungkin menjual produk yang orang nggak mungkin beli gitu, ngapain kan gitu. Iya betul. Oke, berarti tempatnya juga ya, seperti digital marketing kalau seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Luar biasa.
Oke, oke. Oh, jadi Kak Caca ya tadi. Kak Caca sebagai alumni nih, boleh nggak Kak sharing-sharing gitu pengalaman Kakak sebagai mahasiswa dulunya dan Kak Abi yang sekarang lagi menempuh pendidikan di Universitas Internasional Batam. Tadi kan sudah dibilang kalau ada beberapa bahasa gitu kan. Kakak pilih bahasa apa dan Kakak udah menguasai bahasa apa, itu sangat menarik sih sebetulnya. Boleh dari Kak Caca terlebih dahulu. Kalau misalnya dari klasifikasi bahasa, saya lebih fokus di bahasa Inggris sebenarnya. Jadi kalau misalnya kan ada pilihan tuh, kita bisa ngambil 2. Jadi bahasa Inggris tuh emang wajib, dan yang satu tuh kita bisa milih. Dan di angkatan saya milihnya bahasa Mandarin. Cuman kayak yang seperti yang kita tahu bahasa Mandarin itu tidak mudah. Bahasa Mandarin tidak mudah, jadi kita belajar ya walaupun belajar pasti ada kesulitannya dong. Iya betul. Jadi selama saya belajar, saya lebih fokusin di bahasa Inggris sih. Di bahasa Inggris ya Kak? Benar. Oke, sekarang kan gantian Kak Abi. Tapi kita tahan dulu Kak. Kita ada segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana. Pemirsa Batam TV, segmen 2 UIB Edu Talks akan segera kembali. Greeting and best wishes to everyone. I represent the Faculty of Business and Management and welcome all of you through this introductory video. Our faculty is a hub for innovation, research, and high-quality learning in various fields of business and management. We take pride in providing an academic environment that supports every member in developing competencies and careers. Our faculty offers various study programs designed to meet the needs of the current global market. One of them is the Accounting Bachelor's Program, which emphasizes a strong understanding of accounting concepts and trains students to be critical and analytical thinkers in facing modern business challenges. We also have a Tourism Bachelor's Program, offering deep insights into the dynamic tourism industry. Through this program, our students are equipped with business and management skills and an understanding of global tourism trends to prepare them to be future leaders in the tourism sector. Furthermore, we offer bachelor's and master's program in management that provide a holistic approach to understanding and managing an organization. Our students are trained to be a visionary, creative, and adaptive leaders in facing various challenges in the business world. We also have a strong commitment to continuously improve the quality of our education and research towards international standards. We strive to develop relevant curricula aligned with industry needs, enhance teaching quality, and engage students and partners from both domestic and international in meaningful learning projects and collaboration in both research and community services. With this determination, our faculty will continue to advance and achieve international recognition in the business and management fields. Thank you for your attention. We appreciate your support, and let's together build a better future. Salam sejahtera dan selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam memasuki tahun 2024 telah berusia 24 tahun. Saat ini kami memiliki 2 program studi yang berakreditasi A, yaitu program Sarjana Hukum dan program Magister Hukum. Keunggulan kami tidak terlepas dari dedikasi yang tinggi dari para dosen, keseriusan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran, serta dukungan dari alumni Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam terus berupaya untuk menyediakan pendidikan hukum berkualitas tinggi yang tidak hanya mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di masa depan, tetapi juga mempersiapkan mereka menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Kami bersyukur menjadi fakultas favorit di Universitas Internasional Batam, dan ini tidak terlepas dari dedikasi serta kompetensi tenaga
pengajar kami. Mereka bukan hanya ahli dalam bidang pendidikan, tetapi aktif dalam penelitian yang membawa kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu hukum. Metode pembelajaran kami terapkan tidak hanya informatif, namun juga interaktif, dan selalu memastikan setiap mahasiswa kami terlibat penuh dalam proses pembelajaran. Selain menjadi pusat pendidikan yang unggul, Fakultas Hukum kami juga mendedikasikan diri untuk memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengabdian. Kami percaya bahwa melalui integritas ilmu hukum yang praktek nyata akan dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Dengan bangga, saya selaku Dekan Fakultas Hukum mengundang Bapak Ibu dan adik-adik calon mahasiswa untuk bergabung dengan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam sebagai tempat yang tepat untuk mengikuti ilmu dan meningkatkan kualitas diri demi masa depan yang cemerlang. Bersama, mari kita ciptakan masa depan yang cerah dan berdaya saing. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali pemirsa Batam TV di program UIB EduTalks, menginspirasi masa depan Anda. Dengan saya Vira, Ibu Dame, Kak Caca, dan Kak Abi membahas tentang tren wisata masa kini dan kontribusi lulusan pariwisata di dalam masyarakat. Yang tadi ke hold Kak Abi, tadi kan ada kakak itu mengambil konsentrasi apa sih di pariwisata? Ada beberapa bahasa yang disediakan oleh Universitas Internasional Batam. Boleh langsung dijawab? Baik, terkait bahasa yang kemarin saya pilih adalah bahasa Jepang. Kenapa bahasa Jepang? Karena kalau menurut saya untuk di bidang pariwisata itu Jepang adalah negara yang potensial, seperti itu. Oh, sudah. Wow, jadi bahasa Jepang ya. Tadi Kak Abi bahasa Jepang dan Kak Caca bahasa Inggris. Luar biasa, banyak sekali bahasa yang disediakan oleh Universitas Internasional Batam, pemirsa. Oke nih Kak, jadi beberapa tadi kan udah dijelasin apa aja sih yang mau diajarin Ibu, apa aja sih yang bakalan dipraktikin di jurusan pariwisata. Kemudian aku mau tanya nih, Vira mau tanya, apa sih Kak dan Ibu struggle kalau kita ambil jurusan pariwisata? Struggle-nya yang pasti itu kemarin ya COVID. Itu paling, kita kan nggak pernah menyangka bahwa akan ada lockdown gitu ya. Betul. Kemudian portal ditutup, kemudian ada PKKM lagi gitu. Jadi itu kan kita tidak menyangka gitu. Nah mungkin ada juga resiko-resiko biasanya. Nah resiko yang utama tuh pasti bencana alam, karena Indonesia kan ada ring of fire-nya ya gitu. Jadi itu juga menjadi masalah sebenarnya utama dalam industri pariwisata. Kemudian belum lagi ada suku, bangsa dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di kita di Indonesia kan ada suku-suku tuh. Iya, betul. Nah kalau misalnya ada terjadi misalnya perang suku, itu kan juga menghambat orang-orang mau datang ke daerah tersebut gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu, dan itu juga menjadi materi kuliah kami di pariwisata seperti itu. Oh oke. Yang tadi sudah di jurusan pariwisatanya ya. Kalau Kak Caca, karena kakak kan sudah alumni dan berkesempatan kerja gitu kan. Di mana Kak? Di Dinas Pariwisata. Oh wow, luar biasa. Dan Kak Caca, Vira penasaran nih, apa sih struggle untuk lulusan jurusan pariwisata di dunia kerja gitu? Oke, mungkin karena saya kan ngambil jurusan pariwisata, S1 pariwisata. Semua hal kan saya pelajari, terus tentu aja pasti ada struggle-struggle nih. Biasanya kan kita cuma belajar teori, sedangkan kita harus jalanin nih kehidupan, pasti kan beda nih sama teori kan. Struggle-strugglenya sih ada, cuman karena saya kerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, jadi apa yang saya pelajari di kampus itu satu jalur, jadi kayak satu linear. Iya. Kalau misalnya struggle sih pasti kayak tak terduga dong. Kita juga agak pengen ada struggle dong dalam kehidupan ini kan. Kalau misalnya di pariwisata mungkin ke skill public speaking yang kurang gitu kan. Kalau misalnya di kerja itu kan public speaking nomor 1 nih.
Terus cara kita kalau misalnya mau nyelesain masalah, jadi kayak problem solvingnya tuh kepake banget dari yang di kampus kita kerja-kerja kelompok, terus ada kayak argumen-argumen sama teman-teman gitu sih. Luar biasa. Itu ya tadi struggle yang dialami dan gimana sih cara mengatasinya juga. Dan Kak Abi nih, karena Kak Abi masih Kak Abi semester berapa nih Kak kalau boleh tahu di universitas? Saya ini semester 6. Semester 6 ya. Itu berarti angkatan Covid atau enggak Kak? Saya ini disebut angkatan transisi dari Covid dan ke yang normal. Oh, transisi ya. Itu dari Kak Abi sendiri sebagai mahasiswa nih, ada nggak Kak struggle yang Kakak hadapin gitu? Dan gimana cara ngatasinya juga? Kalau misalnya dari saya sendiri adalah untuk ini kita menerima tren-tren baru sih struggle-nya. Jadi kan tidak semua orang dapat dengan mudah untuk mengikuti tren-tren baru. Nah, kalau misalnya dari solusinya sendiri adalah untuk aktif sih di sosial media. Tentu itu akan menjadi sebuah keuntungan bagi teman-teman yang masih kuliah atau mau masuk kuliah di program studi pariwisata seperti itu. Oh, oke. Tren wisatanya ya, tren pariwisata. Oke, luar biasa. Tadi kita ada bahas table manner dan segala halnya ya Kak untuk diajarkan di jurusan pariwisata. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Selain hospitality skill, ada nggak soft skill atau hard skill yang harus kita milikin? Tadi kan kakak ada sebutin public speaking dan yang lainnya Ibu. Boleh Ibu Dame mungkin? Iya, jadi di samping hard skill kan kita sudah persiapkan ya bahwa mahasiswa ini minimal untuk sampai ke bisnis tadi ya. Kita juga sempat singgung gitu bahwa bagaimana kami tuh sebenarnya kalau di UIB kita itu punya namanya entrepreneur. Gitu. Jadi kami menciptakan harusnya lulusan kita untuk menjadi salah satunya adalah entrepreneurial. Gitu. Jadi pengusaha atau wirausaha. Nah, tapi kan wirausaha itu kan banyak modelnya gitu ya, banyak klasifikasinya seperti itu. Tapi harapan kami adalah anak-anak ini bisa mampu ke dalam sana. Gitu. Oh, berarti di kuliah juga diajarkan ya bagaimana untuk bisa menjadi lulusan entrepreneur gitu ya. Wow, luar biasa ya pariwisata ini. Dari Kak Caca nih, gimana nih Kak untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan tadi. Gimana sih caranya? Sorry tadi pertanyaannya apa ya? Kok saya yang lupa? Oh iya, hard skillnya kan tadi udah ada entrepreneur nih. Kalau Kak Caca sendiri hard skill apa sih Kak yang dibutuhkan dari kakak kerja? Kalau misalnya hard skill lebih ke grooming juga sih. Ya grooming sih nomor 1 ya kalau misalnya kita udah kerja kan. Kalau misalnya kita kerja kayak saya kan jatuhnya kan kayak di public sector ya. Di public sector komunikasinya sama orang luar juga, terus sama kayak ya pemerintah lainnya juga. Jadi grooming tuh nomor 1 sebenarnya, cuman kayak yang saya bilang tadi public speaking sih. Jadi kayak kita bisa manage juga kan. Terus yang penting juga time management. Jadi di pariwisata itu, terlebih lagi di kampus Universitas Internasional Batam, time management itu sangat penting ya. Karena kalau misalnya lebih dari waktu yang udah ditentukan, misal kita lagi praktek kitchen nih, pasti kalau misalnya lebih waktunya, makanan kita hangus dong. Jadi time management yang kita buat tuh harus sesuai dan harus pas pada porsinya. Gitu. Oh, luar biasa. Berarti tadi ada grooming ya yang baru. Oke. Dan Kak Abi boleh dijawab nih Kak, apa sih hard skill atau soft skill selain hospitality gitu? Baik, saya izin menambahkan dari Bu Dame dan Kak Caca. Kalau misalnya dari saya sendiri adalah 2, yaitu emotional management dan juga adaptasi. Nah, emotional management mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, pariwisata itu sangat berhubungan dengan yang namanya hospitality. Nah, bedanya apa dengan service atau layanan? Service itu adalah transaksional, sedangkan hospitality itu personal. Nah, jadi dengan kita mengelola emosi, customer itu tidak ragu untuk memakai jasa kita kembali. Nah, yang kedua adalah adaptasi. Maaf. Jadi kita sebagai insan pariwisata itu tidak hanya boleh untuk mengandalkan satu bidang keilmuan saja, namun kita juga harus beradaptasi dengan
ilmu-ilmu lain. Seperti contoh kemungkinan untuk teknologi. Nah, either kita pindah ke teknologi atau kita menggabungkan dengan teknologi. Jadi pariwisata bergabung dengan teknologi. Seperti salah satu contohnya adalah OTA atau online travel agent. Nah, salah satu contoh perusahaan OTA adalah Traveloka. Nah, itu kan penggabungan antara pariwisata dengan teknologi. Jadi seperti itu, Mbak Fira. Luar biasa ya, tadi ada pendekatan secara emosional juga ya, Kak Abi. Wow, saya selalu dapat insight baru gitu di setiap pertanyaan. Tapi tadi Ibu Dame ada kita bahas tentang bisnis ya. Kalau kita tahu di tren wisata masa kini gitu, apa sih peluang bisnis yang paling besar gitu di dalam? Kalau peluang bisnis sebenarnya kuliner paling utama. Contohnya mungkin kalau di Batam kita udah termasuk sering ya melihat gitu banyak bisnis yang bermunculan, terutama kuliner kopi dan juga coklat Dubai, apalah gitu yang seperti itu. Coklat gitu. banyak. Iya, coklat banyak kan. Terus kemudian kan kalau di Batam termasuk sering itu apa itu? Bazar. Oh, jadi iya. Jadi Betul. food vlogger atau food vlogger ya kita bilangnya kan. Food vlogger di Batam itu banyak sekali bekerja sama, kemudian membuka bazar-bazar di beberapa lokasi dan itu kan nggak sedikit gitu ya. Salah satunya juga yang saya tahu ada Kenduri Melayu yang dilaksanakan oleh Disbudpar juga dari kedinasannya Caca gitu. Jadi itu juga merupakan salah satu langkah gitu. Jadi memang yang paling utama itu adalah bisnis kuliner. Tapi di samping bisnis kuliner itu kita juga punya namanya bisnis fashion. Oh, fashion. Ya, fashion. Karena kenapa? Kuliner itu kan juga berkaitan dengan oleh-oleh ya. Ada kalau di Batam tuh kan banyak ya toko oleh-oleh gitu. Kemudian kan banyak juga sebenarnya bukan hanya oleh-oleh dalam bentuk makanan, tapi bentuknya parfum gitu kan. Ya, jadi betul. Tas dan lain sebagainya gitu. Jadi orang-orang tuh senang ke Batam tuh karena belanja branded katanya gitu. Tapi dengan harga yang miring. Oh, luar Seperti biasa. itu. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu penarik sebenarnya juga di Kota Batam gitu. Kemudian bisnis lainnya ya. Kayaknya mungkin cukup di situ saja kali ya, bisnis kuliner dan juga bisnis fashion. Bisnis fashion dan kuliner karena Batam juga banyak diminati oleh banyak orang gitu ya, karena beberapa oleh-olehnya juga luar biasa. Oh ya Kak, menarik, tadi ada disinggung ada kuliner Kenduri. Oh, itu adalah salah satu program yang untuk memajukan pariwisata Kota Batam. Oh, luar biasa. Banyak ya program-program seperti itu. Bu Dame, saya juga penasaran nih, apa aja sih praktik-praktik yang bakalan diajarkan kepada mahasiswa pariwisata untuk program sarjana tentunya, yang nanti kalau student akan adakah kayak jalan-jalan gitu. Kan tadi udah disebutkan ada pastry ya Kak, ada masak-masak kitchen, dan time manajemennya seperti apa itu Bu? Oke, kalau berkaitan dengan time management itu kan personal. Karena kami di program studi pariwisata sebenarnya mengajarkan anak-anak untuk on time. Gitu. Karena kita tahu ya sekarang pasti seringnya banyak ya OTW gitu ya bahasanya gitu kan. Jadi on the way gitu. Sedang di jalan tapi ternyata baru selesai mandi gitu kan. Nah, kami ajarkan sebenarnya dari workshop grooming. Jadi kita pesan betul bahwa namanya dunia kerja kan kamu nggak boleh gitu kan terlambat gitu. Nah, itu tuh akan menjadi catatan buruk selama kamu bekerja. Nah, makanya pada saat di kelas sebenarnya dosen-dosen sudah menginformasikan kepada mahasiswa bahwa kita punya kontrak kelas, kamu boleh paling terlambat itu jam sekian. Tapi untuk alasan-alasan tertentu kita masih perbolehkan. Gitu. Seperti itu. Ya. Luar biasa. Nah, untuk Kak Abi nih, karena Kak Abi kan masih menempuh pendidikan ya di Universitas Internasional Batam, tapi sudah semester 6 nih. Apa aja sih Kak pengalaman Kakak selama berkuliah gitu? Apakah Kakak menjalani magang sebelumnya? Dan boleh nggak Kak sharing-sharing sedikit pengalaman seru gitu di jurusan pariwisata? Baik, terkait program-program yang menurut saya seru dan sudah saya ikuti, saya sudah mengikuti 3 program. Yang pertama itu program pertukaran pelajar ke Universitas Ciputra Surabaya. Itu program hibah dari pemerintah juga. Nah, yang kedua ada yang namanya saya mengikuti program magang MSIB ke Kalimantan Barat, itu di
Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Nah, yang ketiga yang akan saya ambil juga itu di semester depan, yaitu magang di salah satu resort di Malaysia seperti itu. Wow, luar biasa ya, banyak sekali peluang program luar yang disediakan oleh Universitas Internasional Batam. Untuk Kak Abi sendiri tadi ya, banyak sekali loh Kak Abi dalam semester 6 ini. Luar biasa. Kalau Kak Caca nih, Kak, pengalaman kakak apa sih yang menjadi ikonik gitu, yang program sarjana pariwisata sebelumnya? Kalau saya personally kan saya ini termasuk angkatan COVID ya. Saya ini angkatan 2021 dan banyak pendanaan-pendanaan nih dari pemerintah, misalnya bantuan kayak hibah tuh pasti ngadet nih. Dan baru normalnya bener di tahun Abi. Jadi Abi ini 1 tahun di bawah saya. Nah, kalau misalnya saya lebih ke kayak meragain yang Abi bilang tadi sih, kayak adaptasi. Jadi teman-teman saya kan nggak yang dari Batam aja nih, banyak nih yang kuliah di UIB tapi dari daerah-daerah lain. Jadi kalau misalnya ada tugas yang mengharuskan kami untuk mencari tahu nih, mencari informasi tentang suatu destinasi wisata, kami mutusin buat nyari destinasi wisata yang ada di Kota Batam. Jadi kami akan pergi ramai-ramai dan nyari informasi ramai-ramai. Jadi kayak lebih serunya tuh kerasa lah nih dunia kuliahnya. Walaupun ya di angkatan COVID ini kita tetap bisa nikmatin waktu gitu, spend time together gitu. Luar biasa ya. Nah, tadi ada beberapa program magang dan segala macamnya yang udah disebutkan oleh Kak Abi dan Kak Caca. Dan Ibu, mungkin Vira penasaran nih, ada banyakkah kerjasama antara Universitas Internasional Batam? Kalau kita tahu, karena Universitas Internasional ya, kerjasama antara luar negeri itu banyak gitu. Kalau di program pariwisata sendiri seperti apa, Ibu? Di program pariwisata sendiri ya, untuk pariwisata sendiri kita tetap mengikuti. Jadi karena kita sudah terbebani dengan nama internasional kan, luar biasa, benar ya, iya, betul. bahasanya, tapi terbebani dalam tanda kutip gitu. Jadi kita sudah ada di bidang pariwisata, kemudian kita terbebani dari nama internasional, maka kami mengikuti pada saat itu kami mengikuti universitas. Nah, di tahun 2018 kita sempat kirim student untuk student exchange. Kemudian ada program-program juga yang dikelola di universitas yang kami juga ikuti. Misal contoh, mahasiswa kami terlibat sebagai badi. Jadi ada orang-orang atau siswa-siswa datang ke Batam, kemudian bikin program bersama dengan UIB. Nah, mahasiswa-mahasiswa dari pariwisata itu terlibat sebagai badi gitu. Jadi itu juga salah satu program sebenarnya dari kami untuk melatih bahasa asing. Jadi kan jangan cuma belajar di kelas gitu, tapi bagaimana kamu bisa mempraktekannya. Nah, ketemulah dengan orang asing gitu. Nah, ternyata mereka tidak hanya pakai bahasa internasional tadi, Inggris ya? Iya, Inggris. Tidak hanya Inggris, ternyata mereka jadi belajar bahasa Thailand, misalnya seperti itu. Nah, ada juga program lainnya bersama dengan News yang di Singapura, pada saat itu juga sebagai badi. Tapi program-program lainnya seperti magang tadi Abi ada di Redang, kemudian kita juga sedang mencoba untuk kerjasama lagi dengan Hong Kong. Wow. Seperti itu. Jauh-jauh ya mainnya program sarjana pariwisata, dan nanti kita akan menyaksikan ya Ibu, ada salah satu mahasiswa yang sedang magang di Taiwan. Wow. Tapi jangan kemana-mana dulu karena kita akan lanjut setelah jeda iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ladies and gentlemen, warm greetings from all our academic community of Computer Science, Universitas Internasional Batam. First, let us express our gratitude
to the Almighty God who always blesses us at this moment, and may we all always be blessed with health and happiness. Harum semerbak si bunga raya, di depan halaman tumbuh beribu. Kita yakin dan percaya kita hebat dengan dukungan Bapak dan Ibu. In accordance with our vision of becoming an internationally reputable faculty in producing graduates and advancing science, technology, and the arts that empower society to respond to global challenges, our faculty carries out the mission to implement the Tridharma of higher education for the welfare of the entire academic community. Allow me to introduce our Information System major and Information Technology major as a place to facilitate our dream on producing the future leaders. Ladies and gentlemen, in our activities, we always value smart work, innovation, dedication to society, integrity, cooperation, customer focus, and excellence. Kota Gurindam, kota pusaka, kota yang kaya adat budaya. Kampus kita, kampus merdeka, semoga kita makin sukses dan jaya. Allow me to pray for our continued health, and of course, let's join the Faculty of Computer Science in Universitas Internasional Batam. Together we can. Thank you. Greetings from all of us. Welcome to the Faculty of Education. On behalf of the entire faculty, I extend a warm welcome to all prospective and current students. The Faculty of Education is dedicated to fostering the next generation of educators. We offer a stimulating and rigorous academic environment that equips you with the knowledge, skill, and passion to make a real difference in the lives of your students. Our faculty is comprised of distinguished scholars and experienced practitioners who are passionate about education. They are committed to providing you with a personalized learning experience that combines theoretical knowledge with practical application. At the Faculty of Education, you'll have the opportunity to explore English language education program. This program offers concentrations in English language and pedagogy. Engage in dynamic coursework that challenges and inspires you. The Bachelor of English Language Education program focuses on developing your deep subject matter knowledge. You'll gain a strong foundation in your chosen field like English language and literature, ensuring you can confidently guide your students. Effective teaching methodologies will equip you with the latest research-based teaching strategies to cater to diverse learners and create engaging learning environments. Assessment and evaluation skills. You learn to effectively assess students' progress and use data to inform your teaching practice. Gain valuable hands-on experience through practicum placements in the real classrooms. Collaborate with a diverse and supportive learning community surrounded by fellow students who share your passion for education. We believe that education is the cornerstone of a thriving society. We are committed to preparing you to become effective and innovative educators who can shape the future. Whatever you are just starting your educational journey or looking to further your professional development, the Faculty of Education has something to offer you. I encourage you to explore our website and programs to learn more about how we can help you achieve your educational goals, including success in our Bachelor of English Language Education program.
Ya, selamat datang kembali pemirsa Batam TV di program UIB Edu Talks, menginspirasi masa depan Anda. Tadi kita sudah membahas tentang program magang luar negeri ya Ibu, dan ada testimoni. Tapi sebelum itu boleh nggak Ibu dibahas sedikit lagi tentang Kak Grace ini yang sedang magang ya? Sedang magang ya? Sedang magang di Taiwan. Oke, ya. Karena tadi sebelumnya sempat terputus karena iklan, jadi saya jelaskan ulang bahwa kami di pariwisata itu kita menganut juga internasionalnya. Di samping tadi ada badi-badi yang akan menemani anak-anak asing atau orang-orang asing yang akan berkunjung ke Batam seperti itu. Tapi kami juga punya program magang mandiri namanya. Gitu. Jadi ada 5 mahasiswa kami angkatannya Abi. Waktu itu Abi memilihnya adalah MSc B. Gitu. Nah, tapi anak-anak ini memilih untuk mengikuti magang industri ke Taiwan. Jadi mereka magang di salah satu perusahaan di Mitsui. Mitsui. Tapi ADP Group atau apa gitu, saya lupa namanya. Tapi ada Aquatic namanya di development. Jadi di mana itu adalah lebih ke supermarket, kemudian penjualan bahan baku dan juga makanan-makanan seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa disaksikan, ini adalah pengalaman Grace itu sebagai salah satu student kami yang berangkat ke Taiwan pada saat itu kalau nggak salah tahun lalu. Tahun lalu ya, 2024. 2024 sekitar September sepertinya. Oke. Jadi menjalani program magang selama kurang lebih 6 bulan dan akan kembali besok. Waduh, oke, sebelum Kak Grace kembali mungkin kita bisa tengok ya bagaimana testimoni kebiasaan atau kehidupan sehari-hari Kak Grace yang ada di Taiwan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Grace Sofia Marcella. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan kuliah di Universitas Internasional Batam dengan mengambil jurusan pariwisata. Dan nomor MPM saya itu 2246014. Alasan saya memilih jurusan pariwisata sendiri itu merupakan karena menurut saya pariwisata itu memiliki prospek kerja yang bagus untuk kedepannya. Karena pastinya semakin akan banyak destinasi wisata baik secara nasional maupun secara internasional. Dan menurut saya kita memiliki kesempatan untuk berpetualangan ke destinasi baik nasional maupun internasional, dan kita memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu orang-orang baru dengan latar belakang berbeda. Dan pada semester ini saya memilih magang di Taiwan. Kenapa saya memilih magang di Taiwan? Karena menurut saya setelah saya melakukan research, Taiwan itu sendiri merupakan negara yang indah kalau menurut saya. Dan tentunya dengan dunia semakin maju, bahasa internasional bukan cuma bahasa Inggris, dan sekarang itu bahasa Mandarin juga lagi sangat banyak orang pelajari karena lebih memiliki banyak kesempatan untuk bekerja dunia pekerjaan ke depannya. Jadi menurut saya dengan saya datang ke Taiwan dan saya berkomunikasi dengan orang lokal langsung, saya mampu untuk lebih cepat berkembang dalam bahasa Mandarin saya. Itu merupakan salah satu alasan saya memilih untuk mengambil Taiwan sebagai pilihan magang saya. Di Taiwan sendiri saya mendapat kesempatan untuk bekerja di Addiction Aquatic Development, yang perusahaan ini sebenarnya merupakan perusahaan Jepang tapi ya beroperasional di Taiwan dengan memiliki banyak section seperti dia ada seperti supermarket, ada restorannya pun ada 4 macam. Yang pertama ada hotpot, yang kedua ada sushi, yang ketiga ada restoran ala fine dining, dan terakhir itu barbecue. Selain itu kita juga memiliki seperti wine bar, coffee bar, juice bar, dan kita juga ada satu section sendiri itu yang menjual seafood yang fresh seperti king crab, terus ada ikan-ikan dan lainnya. Selama saya magang di sini, saya merasa saya mendapat beberapa skill baru yang ketika di Batam saya cuma tahu cara itu seperti apa. Tetapi kalau saya bekerja di sini, mereka ada standar yang harus kita lakukan. Contohnya dalam mengelola buah-buah
yang nantinya akan kita buat seperti menjadi jus yang akan kita jual kepada customer, maupun jus buah itu yang akan kita distribusikan kepada restoran-restoran. Karena biasanya restoran-restoran ini akan selalu datang banyak customer di waktu-waktu liburan ataupun di weekend. Jadi otomatis kita harus terus memproduksinya secara segar dan fresh agar customer yang menikmatinya itu merasa puas. Dan saya juga biasanya itu menyajikan buah-buah yang sudah dipotong dan kemudian kita letakkan di plating-plating dan akan diserahkan kepada restoran yang akan memberikannya kepada customer sebagai hidangan penutup. Kemudian saya sendiri merasa kalau staff-staff yang bekerja dengan saya ini merupakan staff-staff yang baik hati, karena pada awal saya datang menurut saya kemampuan komunikasi saya itu kurang bagus, tapi mereka mau dan mereka mampu untuk menjelaskan kepada saya dengan baik dan perlahan sehingga saya mampu melakukan perdansa dengan baik. Dan tidak itu juga mereka selalu menemani saya dan mereka selalu memantau saya supaya melakukan perjalanan dengan baik, sesuai dengan standar dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan setelah itu karena selama 6 bulan bekerja ini saya merasa mungkin karena selalu berkomunikasi dengan mereka, kemampuan Mandarin saya merasa juga lebih meningkat yang tentunya akan membantu saya dengan ke depannya. Dan untuk lingkungan di Taiwan, menurut saya selama saya tinggal itu sangat baik dan sangat nyaman. Dan sangat mudah untuk kita tempuh dengan transportasi umum karena banyak transportasi umum yang dapat kita gunakan seperti bus, MRT ataupun train HSR, kereta cepat yang menghubungkan antar satu kota dan kota lain. Jadi menurut saya untuk kedepannya bisa mahasiswa magang lain, mahasiswa berikutnya untuk datang mencoba magang di Taiwan, karena itu bisa menambah ilmu dan skill mereka di sini dan bisa menambah relasi dengan warga-warga lokal. Baik, itu sekian dari saya. Terima kasih. Luar biasa, tadi berbagi pengalaman Kak Grace ya ke Taiwan. Luar biasa Ibu. Nah, ini penasaran nih, kan ini ada beberapa dari mahasiswa universitas, mahasiswa atau mahasiswi Universitas Internasional Batam kan ke luar negeri berkesempatan magang gitu ya. Apakah ada dari mahasiswa atau mahasiswi luar negeri yang berkuliah berkesempatan gitu menempuh pendidikan di Universitas Internasional Batam? Ada. Jadi jawabannya ada. Kita mulai terima mahasiswa asing itu angkatannya ABI. Jadi sejak 2022 angkatan pertama itu kita terima dari Korea Selatan. Kemudian 2023 kita terima lagi dari Myanmar. Lalu yang tahun ini itu ada 4 dari Thailand. Luar biasa. Ya, tahun ini ya? Tahun ini. 4. Luar biasa Thailand. Namun Ibu, kalau seperti itu kan kita melakukan pembelajaran kebanyakan di praktik atau di teori ya Ibu? Tetap di teori. Tetap di teori. Jadi tapi ternyata anak-anak asing ini itu mereka mau belajar. Gitu. Jadi yang saya lihat di angkatan yang 2024 ya, pasti kan ada masalah bahasa ya. Kami pun mengalami masalah yang sama gitu. Kemudian kami mengeluarkan beberapa macam program yang nanti akan membantu sebenarnya siswa-siswa Thailand ini untuk belajar di UIB akan seperti apa. Seperti itu. Oh, luar biasa. Oke, nah ini pertanyaan terakhir. Bagi generasi muda yang pengen ambil jurusan pariwisata, apakah ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sejak dini gitu? Boleh dari Kak Abi terlebih dahulu? Baik, Mbak Fira, kalau misalnya dari saya sendiri, kita itu harus melek yang namanya teknologi. Karena kalau misalnya secara akademis, kalau dibaca, tren-tren kedepannya ini tidak jauh-jauh dari yang namanya teknologi. Seperti salah satu contohnya adalah virtual reality, di mana kita bisa jalan-jalan, salah satu contohnya itu di New York, tapi kita hanya berada di rumah atau di kamar kita sendiri dengan hanya mengandalkan satu kacamata. Nah, yang tren bahkan 5-10 tahun ke depan itu kalau menurut para ahli itu adalah space travel. Nah, space travel itu apa? Kalau space travel kita tidak hanya keluar kota ataupun keluar negeri, namun kita bisa untuk yang namanya keluar angkasa.
Nah, salah satu perusahaan yang sudah melakukannya adalah SpaceX milik Elon Musk. Kalau misalnya teman-teman baca beritanya, itu mereka sudah meluncurkan roket yang bisa bolak-balik bumi Mars. Nah, namun ketidakefisien anggaran dan keamanan itu membuat mereka itu masih belum menjualnya. Nah, dan mereka itu lagi mengembangkan yang namanya tanaman di planet Mars. Dan kalau misalnya pengembangan itu berhasil, bukan tidak mungkin tren selanjutnya adalah space travel, di mana kita bisa ke Mars lalu balik lagi ke bumi atau menjadi rakyat tetap di sana, seperti itu. Luar biasa. Jadi itu ya yang harus dipersiapkan ya. Oh, itu jauh banget Kak. Kak Albi, luar biasa loh. Jadi pariwisata tidak hanya jalan-jalan atau apa lagi gitu praktik ya, tapi kita lebih banyak ke teori dan bisnis. Luar biasa Ibu dan Kakak. Tak terasa ya sudah 1 jam berlalu ini sepertinya. Dan kita sudah menuju ke penghujung program. Jadi ada atau misalnya ada 1 atau 2 patah kata seperti penyair saja yang akan disampaikan oleh kakak-kakak dan juga Ibu Dame. Mungkin, untuk saya menambahkan sedikit. Jadi mari bergabung bersama kami di pariwisata UIB. Kalau mau traveling carinya UIB. Oh, luar biasa. Oke, kalau dari Kak Caca? Kalau dari saya kan di sini perannya sebagai alumni ya. Selama 3,5 tahun saya studi di UIB. Jadi UIB tuh harusnya kita cuman belajar 7 semester. Jadi dipadatin, jadi optimal nih. Yang kita pelajari nih optimal nih tentang pariwisata, semua kita pelajari. Jadi menurut saya dengan 3,5 tahun kita belajar di UIB, kita tuh menerima banyak opportunities nih. Terlebih lagi kayak yang udah abis jalanin nih sekarang. Dia udah pernah MSIB, udah pernah magang, dan udah pernah lain-lainnya, dan akan magang pula di negara lain. Nah, menurut saya apa yang ditawarkan UIB nih sebanding nih dengan apa yang harusnya pengalaman-pengalaman yang harusnya kita dapat. Jadi hal-hal yang didapatkan ini bisa berguna lah saat kita memasuki dunia kerja. Jadi kalau misalnya mau nyoba kuliah yang bagus, teknologinya baik, terus ilmu-ilmu yang diajarkan informatif, boleh ke jurusan pariwisata UIB. Oh, terima kasih Kak. Boleh dari Kak Albi? Baik, kalau misalnya dari saya yang perspektifnya adalah seorang mahasiswa yang masih menempuh, ini mari kita kalau misalnya dari saya, pengalaman untuk belajar di UIB itu sangat baik sekali. Kenapa? Karena dengan program-programnya yang banyak dan juga staff-staffnya yang profesional, itu membuat pengalaman yang asik di belajar di Universitas Internasional Batam. Seperti itu Mbak Fira. Luar biasa ya, pembahasan yang sangat trendy dan juga mengenai tren wisata masa kini dan juga kontribusi lulusan pariwisata di dalam masyarakat. Pada episode kali ini sangat luar biasa dan sangat informatif. Terima kasih Ibu, terima kasih Kak Caca, terima kasih Kak Albi. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program UIB EduTalk setiap hari Kamis jam 3 sore hanya di Batam TV. Saya Putri Cinta Safira, pamit undur diri dan terima kasih. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program UIB EduTalk.
kerjasama Universitas Internasional Batam dan Batam Televisi. Batam TV, inspirasi Kepri.